Mari kita membuka Yohanes pasal ke-1 ayat ke-4 sampai ke-5. Mari kita membacanya bersama-sama. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya bacakan dari awal sampai kepada ayat ke-5 ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini bagian 4 dan 5 meneruskan apa yang dikatakan Yohanes sebelumnya. Ayat 1-3. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Kita sudah merenungkannya minggu lalu. Segala sesuatu dicipta oleh Dia, firman itu. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti Kristus adalah pencipta. Dia tidak dicipta. Lalu Yohanes meneruskan di dalam bagian ini. Dalam Dia ada hidup. Di dalam Kristus Yesus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di dalam bagian ini, saya ingin menarik dua kata yang penting sekali. Yaitu hidup dan terang. Yohanes memberitahu kita di dalam Injilnya itu hidup dan terang. Dan dua kata ini terus diulang-ulang di dalam Injil Yohanes. Ini satu istilah yang begitu penting di dalam kehidupan kita. Hidup dan terang. Dan kita sudah membacanya di awal daripada Injil Dia. Saya ingin mengajak saudara semua untuk merenungkan dua kata ini di dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Yang pertama, Yesus Kristus adalah hidup. Rasul Yohanes memberitahu kita di ayat keempat, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Kristus ada hidup. Artinya Kristus adalah hidup itu sendiri. Yesus adalah hidup. Hidup seluruh dunia ada di dalam tangan Tuhan. Inilah inti daripada pesan Injil. Hidup. Injil dimulai dan diakhiri dengan kata ini. Hidup. Rasul Yohanes sendiri memberitahu kita di akhir Injilnya ini. Semua ini saya catat. Supaya apa? Supaya kamu itu boleh percaya. Bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Dan supaya oleh imanmu itu kamu boleh hidup di dalam namanya. Hidup di dalam Injil. Saudara bicara Injil ini tidak boleh lepas daripada hidup. Hidup yang kekal. Di dalam Kristus ada hidup yang kekal, yang tidak ada awal, yang tidak ada akhirnya. Dan kitab suci ini adalah buku satu-satunya yang berbicara bukan soal baik dan jahat. Itu level jauh lebih rendah. Bukan atau adil atau tidak. Bukan benar atau salah, tetapi hidup atau mati. Waduh, itu langsung ditarik melampaui semua hal di dalam dunia ini. Kitab suci kita. Apa yang dibicarakan oleh firman Tuhan itu jauh melampaui apa yang dibicarakan oleh orang-orang di dalam dunia ini. Dan hidup ini selalu berhubungan dengan Yesus Kristus. Yesus datang ke dalam dunia memberikan manusia pengetahuan tentang hidup yang kekal. Dan ini semua dicatat di dalam Injil ini. Kiranya kita menjadi orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Karena yang mencintai firman itu pasti adalah orang-orang yang mempunyai hidup.
Yohanes berkata di dalam dia ada hidup. Hidup yang dimaksud Yohanes ini di dalam pengertian apa, saudara? Hidup. Yohanes ingin menyampaikan kepada kita hidup di dalam 3 aspek. Yang pertama itu hidup fisik tubuh kita. Hidup. Yang kedua adalah hidup rohania. Itu hidup baru. Yang ketiga adalah hidup kekal. Jadi itu hidup fisik ini. Lalu hidup rohania. Hidup orang-orang yang sudah menerima Yesus. Itu menjadi hidupnya rohania. Ya, karena tubuh ini hanya sementara. Tetapi orang yang mempunyai rohani yang sudah dibangunkan. Itu mempunyai yang ketiga nanti hidup yang kekal. Ya, jadi kita akan membahas 3 hidup ini. Saya mengajak kita merenungkannya satu persatu. Yohanes berkata dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara sekalian, hidup kita yang sementara di dalam dunia ini hanyalah anugerah Tuhan. Kita bernafas berapa kali sehari? Pernah hitung nggak? Nggak pernah. Sadar pun tidak. Coba bayangkan kalau setiap kali kita menarik napas, bayar Tuhan 100.000. Mahal loh oksigen itu. Sehari manusia bernafas sekitar 20.000 kali. Tidak sadar anugerah Tuhan. Cinta Tuhan kepada kita. Jikalau demikian 2 miliar sehari. Sanggup bayar gak? Gak sanggup manusia. Saudara-saudara, manusia itu harus sadar anugerah. Kita semua adalah manusia, di dalam kita tidak ada hidup, saudara. Hidup yang ada pada kita itu diberikan oleh Kristus. Manusia hanya bisa menarik napas. Tidak mungkin akan bisa memberikan nafas. Yang memberi nafas itu Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberi nafas kepada manusia. Dan itu pertama kali terjadi di mana, saudara? Di Eden. Saat manusia dicipta. Masih ingat nggak? Saat penciptaan itu. Itu luar biasa, saudara. Kejadian 2 ayat 7. Begini firman Tuhan. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dan menghembuskan nafas. Hidup ke dalam hidungnya. Coba kalau masih debu saja. Mati. Tidak ada hidup. Tuhan yang menghembuskan nafas hidup itu ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Arti nafas hidup itu apa, saudara? Itu adalah nafas Allah. Yang diberikan kepada manusia sehingga dia menjadi hidup. Kita semua hanya menarik nafas. Kita tidak pernah memberi nafas kepada orang lain. Hanya Allah yang memberikan nafas. Sehingga manusia itu bisa menjadi makhluk yang hidup. Itu sebab kalau Allah sudah mengambil kembali nafas hidupnya dari manusia, maka manusia akan mati. Dari debu kembali menjadi debu. Yang membuat manusia hidup itu adalah nafas Allah. Jadi ketika kita mati tubuhnya secara fisik, itu bukan persoalannya dokter terlambat tolong. Atau sakit ini itu. Tidak. Itu hanya caranya saja. Tetapi di sini kita belajar bahwa Tuhan yang membuat nafas kehidupan, Dia juga yang berhak mengambilnya kembali. Kalau ini sudah terjadi, saudara-saudara, jangan berikan nafas buatan. Kasih ventilator. Itu bikin sengsara. Saudara-saudara, kasihan sekali. Relakan Tuhan mengambilnya kembali. Nafas Allah yang membuat manusia itu hidup. Di dalam kitab Ayub, saudara, nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Hidup manusia di dalam dunia sementara ini, kita semua akan bertemu dengan akhir hidup kita. Semua kita hidup sementara. Kita terus berjalan akan sampai kepada akhirnya hidup kita. Saudara, kalau masih bisa bernafas dengan baik, ingatlah itu anugerah Tuhan.
Itu sebabnya jangan terus dipakai berbuat dosa. Ingat, hari sudah jauh malam, sudah hampir siang, tinggalkan perbuatan dosamu. Tuhan memberikan kita hidup untuk kita boleh berharap kepada Dia. Sehingga hidup kita terus bermakna di dalam dunia ini. Kita harus sadar bahwa kita mempunyai kekekalan, saudara. Kita dicipta oleh Tuhan, begitu dihembuskan nafas itu, lalu kita menjadi makhluk yang hidup, yang kekal adanya. Kita bukan hanya hidup di dunia ini sementara lalu pergi, saudara-saudara, selesai sudah. Tidak, saudara. Itu yang ingin saya bawa kita kepada kesadaran itu. Meskipun tubuh kita fisik ini, ingat kita dicipta itu kekal adanya. Hidup kita sudah mati, itu tidak selesai. Saudara-saudara, hidup kita tidak selesai hanya di dunia ini saja. Tetapi kita semua diberikan esensi kekekalan di dalam diri kita. Tetapi beda dengan Allah. Karena kekekalan daripada Allah itu adalah kekekalan pencipta. Itu bedanya. Kekekalan kita, kekekalan yang dicipta. Kekekalan Allah itu tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Tetapi kekekalan yang kita miliki itu dimulai ketika kita dicipta oleh Tuhan. Tetapi bagaimanapun juga saudara-saudara, karena kita itu punya kekekalan, maka setelah tubuh kita ini mati, kita akan terus berada sampai selama-lamanya. Masalahnya saudara, kita akan hidup selama-lamanya itu di mana? Itu pertanyaannya. Di tangan siapakah kita akan menaruh hidup kita? Kenapa saya harus berkhotbah di sini setiap minggu, saudara? Itu karena saya melihat perjalanan kekekalan saudara. Dan kita semua. Saya tidak melihat hari yang remeh-temeh di dunia ini. Tidak. Karena firman jauh melampaui itu. Dia bicara hidup dan mati. Dan itu berkenaan, berkaitan erat dengan kekekalan. Saudara sadar tidak kekekalan? Itu tidak ada waktunya. Kita menghitung di dalam dunia ini 1, 2. Derita bagaimana hebatnya. Ada akhirnya. Tenang saja. Kekal itu tidak ada akhirnya. Selama-lamanya. Sangat menakutkan, saudara. Orang yang tidak punya Tuhan. Menghadapi kekekalan itu. Saudara-saudara, itu sebabnya peganglah tangan Tuhan. Hari-hari ini jahat, pakailah baik-baik. Setelah kita mati, tidak ada lagi kesempatan untuk kita bisa terima Yesus. Tidak ada. Semua stop di dalam tubuh ini. Tuhan memberikan kita kesempatan di dalam tubuh yang sementara ini supaya kita bisa bertobat sehingga tubuh kita ini bisa ditebus dengan jiwa kita. Saudara-saudara. Pegang tangan Tuhan, kita sedang berjalan menuju kepada Dia. Setiap hari kita berjalan menuju kepada Tuhan. Yohanes berkata di dalam Kristus ada hidup. Itu sebabnya kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita tidak takut kepada kematian. Di dunia ini, saudara. Kematian di dunia ini kita tidak perlu takut. Karena kita tahu kita akan dibangkitkan dan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di surga. Yohanes berkata di dalam Dia ada hidup. Ini menyiratkan apa, saudara? Ini menyiratkan bahwa kita itu hanya debu saja. Hidup itu dari Tuhan. Dia yang memberikan nafasnya kepada kita. Saat penciptaan itu. Allah membuat manusia itu dari debu tanah. Nah, dari sini kita tahu bahwa manusia itu sebetulnya tidak ada apa-apanya, saudara, yang bisa kita sombongkan itu. Debu saja. Tubuh kita debu saja. Itu, tidak lebih dari itu. Yang membuat kita hidup adalah Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudara, Tuhan mencipta manusia dari debu, supaya kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Semua kemuliaan itu bukan untuk manusia. Kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Di dalam segala hal, pelayanan, pekerjaan tangan kita, kembalikan kemuliaan kepada Tuhan yang memberi nafas hidup kepada kita. Ingat, manusia hanya debu saja.
Itu sebab benarlah saudara, firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 11 ayat 26-29 saya bacakan. Ingatlah saudara-saudara ketika kamu dipanggil. Ini tuh semua untuk merendahkan hati kita. Ingat ketika kamu dipanggil itu. Menurut ukuran manusia itu tidak banyak orang yang bijak. Memang betul. Semua murid Tuhan itu dari mana? Dari Galilea, bukan dari Yerusalem. Bukan orang-orang Yunani. Ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi ini saudara, apa yang bodoh bagi dunia justru dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat itu. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan dirinya di hadapan Allah. Ini mengingatkan kita, debu saja. Jikalau kita bisa dipakai melayani Tuhan, kita tuh harus bersyukur, saudara, kepada Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa manusia itu debu saja. Tuhan tidak mencipta kita, saudara, dengan bahan-bahan yang lain. Tidak. Supaya kita tuh sadar. Kita itu tidak dibikin dari platinum. Daripada emas, Tuhan bisa. Saudara, daripada perak atau zat-zat yang lain, saudara. Itu semua zat yang umum semuanya. Tetapi justru Tuhan mengambil debu tanah itu. Dan dari yang hina itu Tuhan menghembuskan nafasnya. Sadarlah keberadaan diri kita, saudara-saudara. Bahwa kita adalah debu dan nafas Tuhan yang menjadikan kita itu hidup. Itu sebab kembalikanlah semua kemuliaan itu kepada Tuhan. Yang memberikan nafas hidup kepada kita. Karena hidup itu milik Tuhan. Yang kedua, saudara, arti kedua daripada hidup, itu adalah hidup rohani. Hidup spiritual. Nah, di sini Yohanes itu bicara lebih jauh, saudara, kepada hidup yang rohani daripada tubuh fisik saja. Sama seperti Yesus itu adalah sumber hidup fisik. Juga Yesus adalah sumber dari hidup rohani kita. Bagaimana kita mendapat hidup yang rohani, saudara? Hidup rohani kita dengan percaya kepada Yesus Kristus. Kita mendapatkan hidup rohani. Berarti sebelum kita percaya kepada Yesus, kita mati secara rohani. Masih ingat ya khotbah Efesus itu? Saudara-saudara, saya bacakan ayatnya dalam Efesus 2 ayat 1-6. Kamu dulu sudah mati. Itu. Kamu dulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Itu orang yang mati. Orang yang hidup setiap hari terus berdosa terus. Itu gak ada gunanya saudara-saudara ke gereja itu. Jadi itu setiap hari seperti zombie yang hidup. Saudara-saudara, kamu hidup di dalam dosamu karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara, kita tidak mau menjadi orang durhaka. Justru kita orang yang percaya Tuhan itu menjadi orang suci, bukan orang durhaka. Saudara-saudara, Paulus melanjutkan, tetapi Allah, itu kita di dalam hidup yang mati itu, kita di dalam mati, saudara. Kita hidup tubuhnya tetapi mati di dalam dosanya itu. Lihatlah kepada Allah. Itu Paulus. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih yang besar, dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita. Itu hidup rohani. Saudara masih ingat ya, saya sering bicara, di dalam hidup ini hanya ada dua manusia. Ya, kita tidak melihat manusia banyak materi, banyak uangnya, no such thing. Di dalam Kristus atau di luar Kristus, itu saja. Tidak ada yang lain daripada itu. Saudara-saudara, kita menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang adil. Two kinds of men. In Christ or without Christ. Itu saudara-saudara. Tuhan dengan kasih, karunia, dan anugerah yang besar telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus itu apa? Sebelum Allah menghidupkan mereka, mereka semua mati rohaninya. Dan hidup mereka melawan Tuhan.
Firman Tuhan ini mengajar kepada kita bahwa dulu kita juga sama. Kondisi kita semua itu mati. Tidak ada orang Kristen melahirkan orang Kristen. Tidak ada. Kita semua mati secara rohani. Dan tidak ada hal apapun yang bisa menghidupkan rohani kita itu, saudara. Tanpa Kristus manusia tidak bisa mendekati Allah. Hanya melalui Kristus Yesus. Karena apa, saudara? Mati karena tidak ada nafas rohaninya. Itu sebab manusia mati di dalam dosanya. Manusia kalau sudah mati, saudara, secara rohani, dia butuh apa untuk bisa hidup kembali? Seperti perkataan Yesus kepada Nikodemus. Masih ingat gak? Apa katanya, saudara? Kamu harus dilahirkan kembali. Karena kamu dilahirkan dari perut ibu, kamu tuh mati. Itu sebabnya kamu harus dilahirkan kembali. Diperanakan pula. Dilahirkan kembali itu, saudara, artinya menerima hidup yang baru dari Allah sendiri. Yang dimasukkan ke dalam dia. Saudara-saudara, melalui Yesus Kristus. Mungkin, saudara, ada orang yang tidak percaya Yesus, tapi orangnya itu baik. Di dunia ini. Banyak, saudara, orang seperti itu. Dia lebih baik daripada kebanyakan orang. Tetapi tetap firman Tuhan ini berlaku, saudara. Bahwa semua manusia itu mati secara rohani. Jadi kalau orang yang mati secara rohani itu, setelah tubuhnya mati di dunia ini, dia mati kekal. Dia berada di dalam kematian. Itu sangat mengerikan sekali, saudara-saudara. Tidak ada waktunya. Tidak ada yang namanya purgatori. 10.000 tahun, 100.000 tahun, masih ada waktunya. Tidak ada. Itu kesalahan belaka, saudara-saudara. Selama-lamanya mati di dalam kebinasaan. Dia hidup merasakan sengsara, panasnya api neraka. Saudara-saudara, manusia bagaimana baik tanpa Kristus di dalam hatinya, mereka semua mati secara rohani. Hidup jangan pentingkan apa yang kelihatan di luar. Tetapi rohaninya bagaimana. Tidak peduli bagaimana dia baik di luar, saudara. Semua mati secara rohani. Mereka butuh hidup yang baru dari Tuhan. Yang hanya bisa didapatkan melalui Yesus Kristus. Karena Kristus itu adalah hidup. Itu yang Yohanes sampaikan kepada kita di dalam Injilnya ini. Dalam dia ada hidup. Kristus adalah hidup karena kita mati dalam dosa-dosa kita. Maka Allah mengirimkan Yesus Kristus memberikan kita hidup yang baru. Karena kita semua bersalah di dalam dosa kita, Allah mengutus Yesus menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dengan membawanya di dalam tubuhnya sendiri di atas kayu salib, saudara. Semua dosa kita dibawa di dalam tubuh Yesus, lalu dipakukan di situ. Kita mati bersama dengan dia. Dan hidup yang baru. Hidup Kristus sendiri. Datanglah kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dapatkanlah hidup yang baru itu. Yang ketiga, arti ketiga dari Yesus adalah hidup kekal. Ini tentunya menyambung daripada yang kedua tadi. Setiap orang yang sudah dilahir barukan, mempunyai hidup rohani di dalam jiwanya. Itulah orang yang mendapat hidup yang kekal. Di dalam Yesus Kristus ada hidup kekal. Hidup yang diberikan oleh Allah melalui Yesus. Ini bukan saja hidup fisik yang bisa hilang, saudara. Tetapi hidup yang kekal. Allah memberikan kita bukan saja tubuh fisik, tetapi juga hidup yang kekal. Yang tidak bisa hilang lagi. Saudara, apa itu hidup kekal? Itu hidup selama-lamanya. Tidak ada akhirnya. Itu hidup Allah. Jikalau kita menghitung 1, 2, 3, saudara-saudara. Terus sampai 100. Sampai 1 juta. Sampai berapa miliar tahun. Tetap ada. Hidup itu tidak pernah hilang. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia tidak memberikan kita yang percaya Yesus itu hanya 1000 tahun hidup.
atau sejuta tahun hidup ini, itu semua meskipun lama sekali tetap ada akhirnya toh. Tetapi Tuhan memberi kita hidup kekal selama-lamanya. Itu sebab fakta ini, saudara, harusnya membuat kita itu hidup berjaga-jaga. Selalu sadar bahwa kita itu tamu saja di dalam dunia ini. Yang pertama, bagi yang masih terus hidup di dalam dosa, yang mati rohaninya, harus memikirkan kekekalan. Dan pemikiran kekekalan ini harus membawa saudara kembali kepada Tuhan. Sangat mengerikan, saudara, menghadapi kekekalan tanpa Kristus. Yang kedua, bagi orang yang sudah percaya, jangan takut. Justru hidup kekal ini, saudara, membuat kita berani di dalam hidup ini. Kita tidak takut menghadapi apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata apa, saudara? Sengsara kita di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Kekal selama-lamanya. Itu selalu ada di pikiran kita. Firman Tuhan yang begini tuh harus dibaca, direnungkan, saudara. Itu mengandung arti spiritual yang sangat mendalam. Sehingga kita itu tahu gitu ya, hidup itu untuk apa sih dalam dunia ini. Hidup itu sementara, sehingga kita hati-hati melangkah, mengambil keputusan ya, dengan bijaksana. Selalu ajak Tuhan, ambil keputusan bersama-sama. Ini orang yang ingat bahwa nanti itu ada kekekalan menanti dia. Di dalam keputusan-keputusan sementara yang kita ambil ini, harus saudara menuju kepada kekekalan itu. Dan tidak ada sesuatu yang lain bisa itu, kecuali hidup kita ya bersatu dengan Yesus Kristus yang adalah kekekalan itu sendiri. Jadi di dalam hidup sementara ini apapun saudara, apapun yang saudara tuju, ingatlah. Ya, ajak Tuhan sama-sama. Doa sama Tuhan agar hidup kita itu makin sesuai dengan kehendak Dia. Nah, kita mengerjakan kehendak Dia, menuju kepada Dia, kepada kekekalan. Itu orang paling bahagia di dalam dunia. Orang paling bahagia bukan yang paling banyak uang atau lancar hidupnya, bukan, saudara. Tapi yang hidup mengerjakan kehendak Tuhan. Dia taat. Dia tidak ngomel, saudara. Dia taat mengerjakan kehendak Tuhan. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan terus pelihara imannya. Sampai bertemu dengan Dia. Sengsara apapun di dalam hidup dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Saudara, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dengan kata lain, barang siapa tidak percaya Yesus, ia sudah mati. Saudara-saudara, yang hidup itu seperti zombie saja, jalan-jalan. Sangat mengerikan, saudara. Tetapi barang siapa percaya kepada Yesus, ia memiliki hidup kekal. Luar biasa. Siapapun yang sungguh-sungguh mempunyai hidup kekal, dia pasti bersekutu dengan erat dengan Yesus Kristus. Ini yang Yohanes katakan di dalam pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sadarkah saudara, hidup kekal itu dimulai bukan dari perut ibu, tetapi dari sejak kita bertobat dan kita percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita membarui iman kita. Saudara-saudara, itu yang paling penting di dalam hidup kita. Jikalau kita sudah yakin kita mempunyai hubungan yang erat dengan Yesus, kita sudah bertobat, dosa kita sudah disucikan, kita mempunyai kedamaian mengikut Dia. Sudahkah saudara menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau belum, datanglah kepada Dia. Karena hidup kekal hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada di dalam pribadi yang lain. Tanpa Yesus, saudara memang masih bisa hidup secara fisik di dalam dunia ini. Bisa sehat, bisa bahagia, tapi ingatlah, itu hanya hidup secara biologis.
itu hidup sementara saja. Itu bukan hidup yang kekal. Itu bukan hidup yang sesungguhnya. Hidup biologis ada akhirnya. Dan itu membawa kematian yang kekal. Dengan percaya kepada Yesus, saudara mendapat hidup yang baru. Rohaninya dihidupkan, sehingga saudara menerima hidup yang kekal itu. Puji Tuhan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita, saudara, hidup di dunia ini hanya menanti kekekalan. Kita semua orang Kristen yang sudah diberikan hidup kekal, tidak berhenti di situ. Kita masih hidup di dunia itu. Memang kitab suci, saudara, tidak berhenti menjanjikan kita hidup yang kekal ini. Tetapi di dalam Yohanes sendiri, dituliskan seperti ini, saudara. Dalam Kristus ada hidup. Itu juga artinya, saudara, bukan hanya hidup kekal, tetapi hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan itu di sini. Hidup kekal itu di sana, saudara. Dan Yohanes menuliskan dua-duanya. Di dalam dia ada hidup, berarti hidup kekal di selama-lamanya di dalam kekekalan. Dan hidup berkelimpahan di dalam dunia ini. Berarti sebelum kita meninggalkan dunia ini, saudara, kita dianugerahi juga hidup berkelimpahan. Kristus yang limpah, saudara. Kita ingat saja kita itu debu, kita terbatas, kita terlalu lemah. Tetapi di dalam Tuhan itu sebabnya. Di dalam Tuhan, saudara, mengerjakan segala sesuatu itu di dalam Kristus. Setiap hari itu anugerah bagi kita, saudara, untuk mengerjakan sesuatu yang khusus untuk Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Tuhan, terima kasih. Hari yang spesial. Tiap hari anugerah Tuhan baru. Cinta Tuhan kembali bertumbuh. Hidup kita dipakai untuk berkelimpahan. Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu. Alangkah sayangnya, saudara-saudara, kalau kita sebagai orang Kristen sudah punya hidup kekal, tapi hidupnya di dunia ini tidak berkelimpahan. Ini bukan yang diinginkan Tuhan. Hidup kita malah mendukakan Roh Kudus, hidup mempermalukan Tuhan. Saudara, setiap hari adalah hari yang spesial. Hidup baik-baik untuk Tuhan. Tahun yang kita lewati tidak kembali lagi. Saudara sadar ya, ini tahun sudah mau, sebentar lagi sudah Desember loh. Cepat, begitu cepatnya. Saudara, saya berdiri di sini sudah 1 tahun lebih. Sudah tidak kerasa, sepertinya baru kemarin. Saudara-saudara, begitu. Hidup terus. Tahun. Dan itu tidak kembali lagi. Jadi spesial menghadapi hidup hari-hari bersama anugerah dan cinta Tuhan. This is the day, this is the day, this is the day. Special for me, for God. Hidup ini tidak perlu, saudara. Jikalau kita mengerti hidup berkelimpahan Kristus yang memberi anugerah dari hari ke hari. Tidak perlu diisi dengan omelan, saudara. Orang Kristen dipanggil itu menjalani hidup penuh sukacita, penuh kemenangan. Sehingga hidupnya itu menjadi berkat bagi orang lain. Itu hidup yang berkelimpahan. Ketika kita hidup menjadi berkat bagi orang lain, berarti hidup berkelimpahan itu sudah dianugerahkan kepada kita. Saudara ingat ya, Tuhan adalah gembala kita yang baik. Ya, gembala yang agung, Yesus Kristus. Di dalam Mazmur 23, saya bacakan, saudara. Tuhan adalah gembalaku. Aku takkan kekurangan, saudara. Hidupnya terus berlimpah maksudnya. Karena Tuhan itu yang menyedia. Dia adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan, saudara. Jangan menilai itu dari materi saja, dari fisik saja, jangan. Tuhan adalah gembalaku. Aku takkan kekurangan. Ia membaringkan. Coba lihat kata pemazmur itu. Hidup kita tidak ada kekurangan, kita berkelimpahan. Coba lihat, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuh. Dan saudara-saudara apa? Ia menyegarkan jiwaku. Itu, supaya terus hidupnya itu bisa berkelimpahan gitu. Menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Hidup itu tidak pikirkan diri, tapi terus, saudara. Karena dia menyegarkan jiwa. Kita percaya dia yang menyediakan, saudara.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini hidup yang berkelimpahan. Kita tahu Tuhan sudah memuaskan jiwa kita, saudara. Kita tahu Tuhan yang selalu memelihara kita. Di dalam Tuhan kita tidak pernah kekurangan. Karena Ia akan menolong kita senantiasa. Kita tidak kurang apapun. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan sudah memelihara kita. Dia adalah gembala kita yang baik. Saudara kita yang tadinya hilang. Kita menjauh dari Kristus seperti domba-domba yang hilang itu. Tetapi Tuhan mencari kita. Lalu Ia menjadikan kita milik Dia. Saudara, Ia bisa memuaskan kita. Ketika kita melewati lembah maut, Ia menyertai kita. Di mana ada janji Tuhan lebih indah, saudara? Indah sekali janji Tuhan. Dia memelihara kita. Supaya hidup kita berkelimpahan. Itu sebabnya kitab suci berkata, saudara, selain Engkau tidak ada yang kuingini lagi di bumi. Jikalau kita menyadari kata-kata dalam Mazmur 23 itu. Tuhan, Engkau satu-satunya gembalaku. Engkau yang menyediakan bagiku. Aku tidak kekurangan. Engkau yang memelihara saat aku susah, sulit di bawah lembah-lembah bayang-bayang maut itu. Engkau menyertaiku. Aku puas, jiwaku puas. Ketika kita melewati lembah maut itu, yakinlah saudara. Itu sebabnya kita boleh berkata bersama pemazmur, Tuhan, selain Engkau tidak ada lagi yang kuingini di bumi. Jika jiwa kita sudah sadar ini, saudara. Maka kita menjadi orang yang berkelimpahan. Kita kaya itu bukan pada materi. Ya, bukan pada uang. Tetapi di dalam iman kita. Kita kaya. Di dalam cinta kasih kita kaya. Di dalam pengharapan kita kaya terus berlimpah. Untuk orang lain. Aduh luar biasa saudara. Hidup seperti ini yang Tuhan mau. Ketika kita masih di dalam dunia ini. Ini hidup orang-orang yang punya kekekalan itu. Hidup yang kaya di dalam iman. Dalam pengharapan. Dalam cinta kasihnya. Itu sebabnya firman Tuhan mengajar kita Kristus adalah hidup. Dan Dia sendiri rela memberikan dirinya. Memberikan nyawanya di atas kayu salib. Itu dasarnya saudara. Tuhan Yesus yang adalah gembala kita. Dia rela menyerahkan hidupnya di atas kayu salib. Contohnya bagi kita yang ingin hidup berkelimpahan. Teladani Yesus. Itu. Artinya apa saudara? Hidup berkelimpahan itu. Hidup melayani orang. Hidup korban untuk orang. Itu hidup berkelimpahan. Karena apa bisa? Karena iman dia terus diperbarui. Cinta kasihnya. Pengharapannya kepada Tuhan. Kristus yang telah mati mengosongkan dirinya. Menyerahkan hidupnya sendiri. Itulah Dia yang memberikan kelimpahan itu kepada kita. Supaya kita bisa hidup seperti Dia. Berkelimpahan. Menjadi orang-orang Kristen yang hidup berkenan kepada Dia. Pekerjaan tangan kita beres. Saudara-saudara. Masih juga kita bisa melayani Tuhan dengan rajin. Masih juga kita bisa mendoakan orang lain. Itu luar biasa saudara. Hidup seperti itu. Sudah sibuk di dalam pekerjaan. Masih ada waktu melayani Tuhan di gereja. Masih ada waktu di rumah mendoakan orang lain. Heran saudara. Seolah-olah orang ini punya energi yang tidak ada habisnya. Waktu dan semua pengorbanan itu terus mengalir saudara untuk melayani. Menjadi berkat bagi orang lain. Hidup berkelimpahan. Tapi kenapa ada orang yang terus inginnya dilayani terus saudara. Itu rahasianya cuma di sini. Hidup berkelimpahan. Orang yang punya hidup seperti ini. Ingin melayani, bukan dilayani. Karena Kristus datang untuk melayani. Bukan untuk dilayani. Saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberi kita kekuatan bukan menjadi orang-orang yang menuntut terus pelayanan dari orang lain. Tetapi menjadi orang yang justru menuntut diri melayani orang lain. Saudara bisa mendoakan, doakan. Saudara seiman. Doakan gereja Tuhan. Saudara, itu hidup berkelimpahan. Kita semua juga sibuk bekerja, saudara-saudara. Tetapi orang ini masih punya energi terus bagi pekerjaan Tuhan. Hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Itu hidup yang Tuhan inginkan. Hidup yang berkelimpahan di dalam dunia sementara ini.
Kristus adalah hidup dan Dia sudah memberikan hidup berkelimpahan itu kepada kita. Yang kedua, saudara-saudara, ada dua kata. Tadi masih ingat? Hidup dan terang. Ya, saya sudah membahas hidup. Di dalam tiga pengertian, saudara. Hidup fisik, hidup rohani, dan hidup kekal. Yaitu hidup yang menghasilkan kelimpahan. Dan yang kedua, saya membahas terang. Yesus Kristus itu bukan saja hidup, tetapi Yesus Kristus adalah terang. Kita sudah merenungkan tentang Yesus adalah hidup, sekarang kita dibawa, saudara, untuk merenungkan Yesus adalah terang. Itu di dalam ayat kelima. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara sadar atau tidak ayat ini? Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, berarti dia mengusir kegelapan. Ya, kegelapan itu tidak bisa menguasai dia. Berarti yang menang siapa, saudara? Terang. Terang dan gelap itu bukan ada terus bersama-sama. Bukan, saudara. Terang itu yang menang pada akhirnya. Jikalau terang ada, kegelapan sirna. Hidup itu adalah terang manusia, berarti Yesus Kristus adalah terang. Kitab suci tidak mengatakan terang adalah Yesus. Tidak. Jangan dibalik. Yesus adalah terang. Jangan dibalik, saudara. Karena terang dicipta oleh Yesus Kristus sendiri. Sehingga Yesus dan terang itu berbeda sifatnya. Pencipta dan ciptaan itu berbeda kualitas, saudara-saudara. Itu sebab terang tidak bisa menjadi Allah. Allah adalah terang, bukan terang adalah Allah. Saudara-saudara, manusia tidak boleh menyembah matahari. Dan menyembah dewa-dewi yang lain itu tidak ada, saudara. Tidak boleh dibalik. Semua ciptaan itu berbeda tingkatan, kualitas dengan pencipta. Di sini Yohanes jelas mengatakan Yesus adalah terang. Jauh lebih tinggi daripada semua ciptaan manusia, saudara-saudara. Matahari, bulan, bintang, semuanya ciptaan Tuhan, tidak boleh disembah. Yesus yang adalah terang, Dia satu-satunya pribadi yang boleh disembah oleh manusia. Terang yang berasal dari Yesus Kristus, yang menerangi hati manusia yang gelap. Nah ini, saudara, gambarannya itu. Kitab suci itu sering menggunakan kata yang artinya itu berlawanan, saudara. Ya, untuk menggambarkan kondisi kejatuhan dunia ini. Seperti istilah mati, seperti istilah kematian, saudara-saudara. Ya, seperti istilah gelap gitu. Ya, gelap dan terang, mati dan hidup gitu loh. Ya, dua yang berlawanan itu. Jadi orang-orang yang sudah bertobat itu bisa digambarkan dengan mereka yang sudah melihat terang. Ya, gambarannya itu begitu, saudara. Terang gitu. Selalu dikaitkan seperti itu. Orang yang berdosa itu hidup dalam kegelapan. Tapi orang yang sudah bertobat terima Yesus itu hidup dalam terang. Gitu loh. Ya, sudah berpindah dari dalam maut menuju kepada terang. Dari gelap menuju kepada terang. Ya, gitu. Jadi dia tidak lagi hidup di dalam kegelapan orang ini yang sudah bertobat ini. Bukan berarti tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi tidak dikuasai oleh dosa. Itu bedanya, saudara. Setelah dia berdosa, dia bisa minta ampun, dia kembali kepada Tuhan. Itu hidup orang yang di dalam terang. Tetapi orang yang di dalam gelap, dosa terus, saudara. Dia sudah dikuasai oleh dosa. Meskipun hidupnya terlihat baik di luar, saudara, tapi kebaikan itu tidak memuliakan Tuhan sama sekali. Saudara-saudara, pertobatan kita itu dimengerti ketika kita sampai kepada satu titik kairos itu di dalam hidup kita. Satu titik balik, saudara. Di mana kita melihat hidup di dalam Kristus. Dia yang memberikan kita hidup yang kekal. Memang, saudara, ada orang yang bisa tahu ya jelas. Aduh, saya bertobat itu tanggal segini. Waktunya juga segini. Saya betul-betul bertobat. Menyesali dosa-dosa saya. Ada orang Kristen yang tidak. Saya juga tidak tahu kapan saya bertobat, saudara-saudara. Ya, tapi tiba-tiba Tuhan terus membawa saya masuk. Lebih cinta firman gitu.
Jadi itu yang tidak menjadi persoalan, saudara. Hari, tanggal itu tidak menjadi persoalan. Ya, tetapi saudara, dia melihat titik baliknya itu. Titik baliknya di mana tadinya dia hidup selalu inginnya berbuat dosa. Sekarang tidak. Dia pengen baca firman. Dia pengen berdoa. Kok aneh. Ada desakan seperti itu gitu loh. Ya, dia pengen datang ke gereja. Duduk dengar firman gitu. Jadi yang pertama saudara, Yohanes berkata Yesus adalah terang manusia. Artinya saudara, sejak kejatuhan itu manusia hidup di dalam kegelapan dosa. Ya, kita coba mengerti antara terang dan gelap ini ya saudara. Manusia sebelum ya dihidupkan, itu manusia sejak kejatuhan itu mereka hidup di dalam kegelapan dosa. Jadi sebelum Kristus datang ke dalam dunia, dunia ini berada di dalam kegelapan. Gelap semua. Ada banyak orang yang baik, tetapi gelap. Surga melihat kegelapan semua. Tidak ada manusia yang mengenal Allah. Tidak ada. Kalau dunia di dalam kegelapan, berarti tidak ada manusia yang bisa mengenal Tuhan. Tidak ada orang berdosa, saudara, bisa mencari Allah lalu ketemu. Nggak bisa. Orang berdosa selalu ingin lari dari Tuhan. Itu kenyataannya, saudara. Itu sebab butuh terang dari atas. Yang diturunkan untuk menerangi pikiran manusia. Nah, ini terang dan gelap ini, saudara. Jadi pikiran orang yang hidup dalam kegelapan, saudara, itu dibutakan oleh dosa. Ya, sehingga hidup dia terus di dalam kegelapan. Diingetin firman Tuhan, terus hidup di dalam kegelapan. Karena matanya buta. Meskipun mata fisiknya bisa melihat, tapi mata rohaninya itu dibutakan oleh dosa. Saudara-saudara, itu sebab dia butuh terang untuk menerangi pikirannya. Dibuka lagi oleh terang. Ketika terang itu tiba, gelap itu hilang. Sehingga orang ini bisa mengenal Tuhan. Bisa kembali kepada Tuhan. Pikirannya dibuka. Jadi fungsi terang itu, saudara, membukakan pikiran manusia untuk mengenal Allah yang sejati. Kristus datang ke dalam dunia menerangi manusia. Ya, Yesus, dia adalah terang manusia. Justru dia turun dari surga ke dalam dunia menerangi manusia. Sehingga manusia itu punya terang pengetahuan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus. Itu yang dibicarakan Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Setelah terang itu menerangi pikirannya yang gelap. Firman Tuhan berkata begini, 2 Korintus 4 ayat 6. Dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Aduh, luar biasa. Saudara-saudara, secara sederhananya begini. Paulus itu bukan orang yang tulis secara teori. Ya, dia orang akademiknya luar biasa, saudara. Tetapi dia mengalami apa yang dia tuliskan. Dia mengalami titik balik di dalam hidupnya, kairos itu. Dia mengalami bagaimana terang itu diberikan di dalam hatinya dan dia hidupnya berubah total. Saudara-saudara, jikalau kita ingat bagaimana Paulus sendiri menerima anugerah Tuhan, bagaimana dia mata rohaninya yang tadinya buta sekarang bisa melihat. Ketika dia di dalam perjalanan ke Damaskus, saudara-saudara. Dia melihat cahaya dari surga yang lebih terang dari matahari. Lalu dia jatuh. Cahaya itu turun mengelilingi dia, saudara. Itulah yang dia maksudkan. Terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dia langsung bilang, Tuhan. Tuhan bilang, mengapa engkau menganiaya aku, Saulus? Dibukakan pikirannya. Berarti selama ini dia bunuhin orang Kristen. Itu sama dengan menganiaya Kristus sendiri. Itulah saat dia sudah dibukakan mata rohaninya. Sehingga dia mengalami yang namanya kairos.
Satu titik balik itu. Satu momen di mana selaput dari matanya itu diambil. Dan hatinya yang buta bisa melihat. Dulu buta, sekarang bisa melihat. Itulah amazing grace. Saudara tahu di dalam lagu itu? Amazing grace. Kita dulu buta, sekarang bisa melihat. Itulah dia. Saudara-saudara. Hatinya yang buta bisa melihat dan dia ditransform oleh Tuhan. Dia dirubahkan. Itulah Yesus Kristus adalah terang manusia. Karena firman yang mencipta segala sesuatu juga berkuasa menerangi hati kita. Memanggil kita. Merubah kita. Makin mirip serupa dengan terang itu. Saudara, Tuhan mencintai kita. Tidak ada yang melampaui cinta kasih Kristus. Saudara ingat, semua orang Kristen itu. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu sebabnya kiranya roh yang sama. Yang berkuasa untuk membuka mata Paulus. Juga membuka mata hati kita yang buta. Sehingga kita bisa merasakan anugerah Tuhan hari demi hari. Merasakan cinta kasih Tuhan, kita tidak menjadi tawar. Hidup kita bermakna, saudara. Karena kita mengikut Kristus. Dia adalah terang kita. Saudara, yang kedua, terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Luar biasa, saudara. Takut apa sih manusia itu, saudara? Kebanyakan kita takut gelap. Manusia itu memang secara naluriah takut gelap, saudara. Orang yang tidak tahu gelap itu orang yang mau berdosa di dalam kegelapan. Saudara, orang banyak berbuat dosa itu malam hari. Kitab suci mengingatkan kita, hari sudah jauh malam hampir siang. Bertobatlah kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, karena terang itu menang adanya. Bukan kegelapan. Saudara, kita yang hidup di dalam terang itu ada akhirnya. Terang hidup yang kekal itu. Saudara-saudara. Kata menguasai, Yohanes menuliskan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah saudara, kata menguasai ini bisa 3 artinya. Yaitu menahan. Kegelapan itu tidak bisa menahan terang itu. Kalah dia, saudara. Kegelapan itu tidak bisa juga mengerti, saudara. Berarti yang tadinya tidak mengerti, bisa dibikin untuk mengerti, saudara. Dia tidak bisa terus menahan kita di dalam kebutaan, ketidakmengertian tentang Tuhan. Tidak, saudara. Dan juga mengalahkan, menguasai itu. Berarti kegelapan itu tidak mungkin mengalahkan terang. Kegelapan itu tidak menguasainya, saudara. Jadi terang Tuhan Yesus Kristus tidak pernah dikalahkan oleh kegelapan. Kegelapan itu tidak bisa menahan terang. Kegelapan itu tidak bisa mengalahkan terang. Artinya saudara, pada waktu terang itu menyinari, langsung kegelapan itu sirna. Gelap tidak mungkin bisa melawan terang, saudara. Saudara masih ingat gak kecepatan terang itu berapa? 300.000 kilometer per jam. Salah, per detik. Bayangkan saudara. Berarti saudara, kegelapan itu seperti lari dikejar gitu. 300.000 kilometer juga per detik. Jadi saudara, tidak mungkin kegelapan itu bisa menguasai terang. Tidak bisa. Kegelapan tidak bisa memahami terang. Saudara, karena gelap itu di dalam arti rohaniah. Kita hidup kadang-kadang ada rasa gelap, saudara. Kadang ada rasa usaha kita itu tidak lancar, saudara. Kita di dalam pengalaman hidup kita. Ya hati ada kepahitan, saudara. Meskipun matahari tetap bersinar terang. Tetapi hati kita gelap. Karena kita tidak mengerti firman Tuhan. Kita tiap minggu mendengar firman Tuhan, saudara. Kalau tidak mengerti firman Tuhan, maka terang itu masuk ke dalam hati kita. Tetapi itu tidak menghasilkan apapun. Tetapi jikalau kita mengerti, merenungkan firman itu, saudara-saudara, maka hidup kita dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Firman Tuhan itu membuat iman kita hidup, dan hidup kita mempunyai arah. Yohanes 3 ayat 19-20, saudara berkata begini.
terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih suka kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang. Dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Saudara, bagi kita yang masih hidup dalam kegelapan, tidak ada yang lebih menakutkan daripada terang itu masuk menyinari hati kita. Kita menjadi takut dan malu karena justru apa yang kita kerjakan tidak mau orang lain tahu. Tetapi kita tidak bisa sembunyi dari Tuhan. Ketika terang itu sudah masuk menyinari hati kita, kita sadar. Kita seharusnya tidak hidup seperti ini. Kita harus hidup kembali kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa melarikan diri, saudara. Kalau ada teguran firman itu bukan untuk kita melarikan diri. Bukan kita menyembunyikan diri, tetapi justru kita datang kepada Tuhan. Sama seperti Saulus tadi. Ketika terang itu sudah datang menyinari dia. Saulus, Saulus. Dia langsung berbalik. Tuhan, inilah aku. Saudara, ada satu orang di dalam sejarah. Seorang bapak gereja yang mengalami seperti ini. Namanya Agustinus. Dia hidup di dalam dunia ini sebelum dia bertobat. Terus hidup menikmati seks bersama perempuan yang bukan istri. Sampai satu hari, saudara, dia disadarkan oleh Tuhan ketika dia melihat langit. Kenapa bintang begitu teratur? Berarti ada satu Allah yang menguasai. Terang itu yang menang. Tuhan itu yang menguasai. Sehingga dia tidak hancur, tidak bertabrakan oleh kegelapan. Lalu saudara, wahyu umum itu membawa dia kepada wahyu yang khusus. Ketika dia berada di dalam taman, ada anak kecil itu teriak-teriak, saudara. Tolelege, tolelege itu. Itu di dalam Latin artinya baca, ambil baca, ambil baca. Dan Tuhan bekerja di dalam hati dia. Itu suara Tuhan kepada saya. Dia mengambil kitab suci, lalu membaca buku Roma. Saudara-saudara, saya bacain untuk saudara. Ini ayat yang menjadi titik balik dalam hidup Agustinus. Roma 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, itu sebab tinggalkan perbuatan kegelapan. Pakailah senjata terang, hiduplah dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam perjinahan dan hawa nafsu. Datang kepada Tuhan Yesus. Jangan terus memuaskan keinginan tubuhmu. Begitu dia baca itu, terang itu masuk ke dalam hatinya, saudara. Dia baru sadar, Tuhan, inilah yang saya butuhkan selama ini di dalam hidup saya. Saya sudah berjinah, saya sudah mabuk-mabuk hidup dalam pesta pora, saya hidup marah-marah, saya mengikuti keinginan tubuh saya. Tapi saat terang itu masuk menyinari hatinya, Agustinus bertobat saat itu juga, saudara. Apakah saudara sudah menemukan terang itu? Agustinus bertobat, saudara. Dia bilang kepada perempuan itu, saya bisa mengurus anak. Sekarang kamu pergi, nikah dengan orang lain. Hidup saya sudah terlalu rusak. Sekarang saya sudah bertobat. Saya mau menjadi orang yang kudus. Pergilah. Saudara-saudara, kamu memiliki hidup sendiri. Tetapi tidak lama kemudian, saudara, anak itu yang dia cintai itu mati. Dia nangis kepada Tuhan. Lalu Agustinus masuk biara, saudara. Dia serahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan dia dipakai menjadi sumbangsih yang begitu besar bagi dunia ini. Pemikiran-pemikiran teologi, saudara, berdasarkan pemikiran daripada dia. Yang sudah dicerahkan oleh Tuhan itu luar biasa, saudara. Sumbangsihnya. Agustin. Bapak gereja. Yang luar biasa.
yang sudah menemukan terang itu, lalu dia meninggalkan hidup dalam kegelapan dan hidup dalam terang. Saudara percayakah? Jikalau saudara hidup seperti ini, meninggalkan kegelapan dan hidup di dalam terang, saudara akan dipakai oleh Tuhan. Hidupmu akan berkelimpahan. Itu sebab saudara yang masih hidup di dalam dosa datang kepada Kristus. Di dalam Dia ada pengampunan, ada cinta kasih. Kenapa harus takut datang kepada Yesus? Ia akan membersihkan dosamu, memberikan kekuatan, damai sejahtera di dalam hatimu. Kegelapan tidak bisa menguasai kita, karena terang Tuhan itu bercahaya di dalam hati kita, dan terang itu pasti menang. Yang ketiga, saudara, kita adalah terang. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi ia mempunyai terang hidup." Luar biasa, saudara. Yohanes sudah bicara hidup dan terang. Kedua ini membicarakan tentang hidup. Di dalam Kristus ada hidup. Hidup mengalahkan kematian. Di dalam Kristus terang menelan kegelapan. Terang Yesus menyinari kehidupan kita. Dan kita menjadi pemancar terang Tuhan. Nah itu, saudara. Sekarang Yesus bukan lagi terang dunia secara langsung. Saudara sadar atau tidak itu? Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Tapi sekarang dia sudah naik ke surga. Dia tidak menjadi terang itu secara langsung. Tapi terangnya itu direfleksikan, dipancarkan ke dalam dunia melalui orang-orang Kristen. Ketika Yesus masih berada di dunia, ia berkata, "Selama aku berada di dunia, aku terang dunia." Langsung, dia yang ada terang itu. Tetapi ketika dia berkata kepada mereka yang mengikut dia, saudara, di dalam 5 ayat 14 Matius, "Kamu adalah terang dunia." Itu sebab, saudara, kita harus selalu mengingat sebagai orang Kristen itu, apa sih fungsi kita di dunia ini? Kita adalah terang. Saudara sadar tidak kalimat itu? Kita adalah terang. Karena Yesus sendiri berkata, "Kamu adalah terang." Kamu tidak menjadi terang. Tidak. Kamu adalah terang. Adalah. Bukan menjadi. Kita tidak pernah menjadi terang. Yesus berkata, "Kamu adalah terang dan terangmu harus bercahaya di depan orang." Berarti saudara-saudara, di dalam kalimat Yesus Kristus ini, terang itu menjadi sesuatu yang diperhatikan orang. Gitu. Iya dong, saudara, kalau masuk ke ruangan yang gelap, ya kan pasti nyari-nyari apa tuh? Ya itu, saudara, switch, ya on off, lampu terang itu ada. Kan begitu. Saudara-saudara, terang sesuatu yang diperhatikan, sesuatu yang nonjol gitu, menonjol, ya. Nah, Yesus berkata terangmu itu harus bercahaya. Tidak boleh ditaruh di bawah gantang. Jadi saudara yang ada talenta, ya bakat sesuatu, mari. Gitu. Ya bisa melayani di KUR misalnya. Saudara-saudara. Ya nggak apa-apa. Kalau saudara semua menyanyi, misalkan talentanya nyanyi, oh semua di KUR. Saat nyanyi tidak ada yang nonton, saudara-saudara. Yang nontonnya cuma Tuhan dan malaikat. Dan saya yang masih duduk di bawah. Nggak apa-apa, bagus saudara. Saya senang sekali ya. Kalau semua nyanyi dua seperti malaikat. Di surga saudara-saudara. Kosong di sana. Nggak apa-apa. Karena kita sedang diaudiensi oleh Tuhan. Ya di dalam ibadah itu. Saudara-saudara, jangan ditaruh di bawah gantang. Terangmu itu nggak ada cahaya. Ini bukan soal, oh saya rendah hati tidak mau sombong. Salah. Saudara, itu tuh tipis bedanya. Ya, kita bukan memperlihatkan talenta kita, itu bukan sombong artinya, saudara. Kita fakta, kita mau menerangi, memberikan berkat gitu kepada orang. Ya tuh, begitu. Jadi saudara-saudara, kesombongan itu urusan sama Tuhan. Ya, saudara jangan pakai kata itu untuk tidak mau melayani. Ya, jangan. Saudara, Tuhan menginginkan kita rendah hati. Ya, urusan sombong nanti Tuhan yang pukul pantatmu. Ya, begitu. Ingat Yohanes Pembaptis, saudara-saudara, di dalam Yohanes 5 ayat 35. Yesus menyebut dia pelita yang menyala dan memberi terang.
Waduh, hidupnya Yohanes itu, saudara pembaptis itu. Biarlah dia yang makin tinggi, saya yang makin kecil. Ya, biarlah dia yang makin besar, saya yang makin kecil. Luar biasa, saudara. Tetapi kata itu, dia adalah lampu yang menyala, yang memberikan cahaya. Itu apa artinya, saudara? Karena dia bersaksi tentang kebenaran. Gitu. Yohanes khotbahnya cuma satu temanya, saudara. Kerajaan Allah, itu saja. Bertobatlah kamu, kerajaan Allah sudah datang. Bertobatlah kamu, kerajaan Allah sudah datang. Saudara-saudara, artinya hari ini orang-orang Kristen itu juga adalah terang dunia. Kita tidak menjadi terang. Ya, kita tidak boleh terang, redup itu seperti pohon Natal yang cahayanya itu saudara mati hidup. Jangan. Pohon Natal cahayanya harus terang terus. Saudara-saudara, karena terang itu menerangi kegelapan. Saudara mengerti? Terang itu harus bercahaya karena kamu tidak menjadi. Kalau kamu menjadi, ya Senin redup, nanti Selasa terang lagi tidak. Kamu ingat kamu adalah terang. Ya, gini saudara, kita orang Kristen itu terang dunia. Ya, tetapi kita bisa menjadi terang dunia karena Kristus itu menjadi terang kita. Nah itu, intinya sama lagi ya. Seperti tadi di awal kan, kita semua debu. Ya, dia kasih nafas. Tetap sumbernya itu dia. Kita juga harus ingat sumbernya siapa sih terang itu. Gitu. Ya, jadi kalau kita itu bisa saudara-saudara membagikan bakat kita, talenta kita, ingat. Gitu. Ya, terang itu bukan saya, sumbernya itu. Gitu. Ya, kembaliin kemuliaan itu kepada dia. Gitu. Jadi, saudara-saudara, karena dia yang menjadi terang kita, ya, kita bukan terang itu sendiri, tapi terima dari dia kan. Itu sebab kita hanyalah memancarkan Kristus. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis itu disebut oleh Kristus itu begitu. Karena hidupnya hanya memancarkan Kristus. Bukan dia yang menonjol, bukan. Hendaklah dia makin besar, saya makin kecil. Itu seorang hamba Tuhan yang sejati. Saudara-saudara, seseorang yang hidupnya betul-betul memancarkan Kristus, Yesus. Jadi firman Tuhan itu, ia yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Ya memang terang itu milik Tuhan. Saudara, supaya kita boleh pengetahuan tentang Allah ya di dalam Kristus. Jadi Allah membuat terang Yesus bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita sadar bahwa Yesus adalah sumber terang di dalam hidup kita. Satu-satunya sumber bagi hidup kita. Sumber cinta kasihnya, sumber pengharapan kita, sumber anugerah bagi hidup kita. Di dalam Kristus Yesus. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Sehingga pertanyaannya ini sekarang saudara-saudara. Jikalau kita sudah sadar kita adalah terang. Dan kita menerima terang itu saudara. Dan kita harus memancarkan hidup. Pertanyaannya, apakah orang lain melihat Kristus di dalam diri kita? Mereka tidak akan ketemu sama Yesus di dunia ini saudara. Tidak. Mereka melihat Kristus di dalam kita. Ya, sama ketika kita anak-anak kecil itu ya, anak-anak saudara. Ayo, ya kita memberikan instruksi apa. Yesus berfirman begini. Mereka tidak lihat Yesus. Mereka lihat saudara. Saudara yang menjadi wakil Kristus itu. Mengajar anak-anak itu. Ya, dan mereka melihat Kristus di dalam diri kita. Saudara-saudara. Itu sebabnya kita memandang kepada Yesus. Kita harus mengandalkan dia. Menjadikan dia terang kita. Itu sebabnya terangnya itu bisa dipancarkan melalui hidup kita kepada orang lain. Saudara, apakah Yesus adalah terang kita? Sumber satu-satunya yang memberi kita hidup, memberi kita anugerah, memberi kita berkat di dalam dunia ini. Yesus adalah terang kita. Jikalau Yesus sungguh-sungguh adalah terang kita, maka ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, saudara, terang Yesus itu akan membuang keraguan di dalam hati kita. Karena terang, kita tahu jelas. Jalan hidup kita tahu jelas. Ini kehendak Tuhan, saya kerjakan. Dia tidak ragu-ragu saudara menghadapi hari depan. Banyak orang Kristen masih bingung saja hari depan. Terang Tuhan itu justru menyingkirkan semua kegelapan.
Minta Tuhan, saudara, anugerah itu. Tuhan, Engkaulah terangku. Tolong terangi jalanku, Tuhan. Jalan yang Engkau berikan itu. Terangi, supaya aku bisa berjalan di situ. Mendapat damai sukacita bersama Tuhan. Terang Tuhan menyingkirkan semua kegelapan. Di saat penciptaan, saudara-saudara, kuasa Tuhan yang berfirman itu sudah dinyatakan. Saudara ingat tidak? Ketika dia berkata, jadilah terang. Langsung jadi. Apa susahnya, saudara? Tuhan itu meluruskan hidupmu, tidak susah. Hanya kita harus mengakui dia adalah terang di dalam hidupmu. Akuilah. Tuhan, Engkaulah terang. Engkau sanggup menerangi jalanku. Aku tidak perlu takut, tidak perlu khawatir menghadapi hari depan. Kalau Yesus adalah terang di dalam hidup kita, maka hidup kita tidak berjalan dalam kegelapan, tapi mempunyai arah dan hidup kita menjadi bermakna. Yang kedua, saudara, terang Yesus itu memimpin kita. Kalau Yesus adalah terang kita, maka kita dipimpin di tengah kegelapan dunia ini. Kita akan selalu memancarkan terangnya. Saudara, saya tutup dengan satu ilustrasi. Ketika Yesus itu masih ada di dalam dunia, ya, dia bisa kita gambarkan seperti matahari, saudara. Ya, matahari. Matahari yang memberikan cahaya, yang memberikan terangnya di dalam hari-hari kita. Ya, kemudian dia pergi terbenam, hilang di malam hari. Matahari itu berikan terang, saudara. Tetapi waktu matahari itu terbenam, yang muncul apa, saudara? Bulan. Ya. Sekarang bulan yang memberikan terang. Tetapi terangnya itu bukan dari dirinya sendiri. Tetapi dia hanya merefleksikan cahaya dari terang yang dia terima dari matahari. Itu sebabnya bulan itu bisa digambarkan sebagai orang-orang Kristen. Kita adalah bulan. Kita tidak punya terang di dalam diri kita. Tetapi kita dipanggil untuk menyatakan terang Kristus. Sehingga melalui perkataan, perbuatan kita, Tuhan dipermuliakan. Firman Tuhan berkata, dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin.